Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Untuk kali ini saya akan membahas tentang kerucut. Perlu diketahui bahwa kerucut itu termasuk bangun ruang sisi lengkung. Kemarin sudah kami informasikan bangun ruang sisi lengkung itu ada 3. Yang pertama itu adalah tabung, kemarin sudah dibahas. Sekarang kerucut dan insya Allah besok adalah tentang bola. Nah, pada kesempatan kali ini supaya acara berjalan dengan lancar, tidak ada satu halangan apapun, mari kita awali bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, tiap hari Anda mesti ketemu dengan bangun-bangun ruang model kerucut. Ya, di antaranya itu adalah seperti yang tertera dalam gambar. Nah, kerucut itu kalau misalnya saya gambar, itu bentuknya seperti ini. Ini adalah gambar saja ya, jadi model kerucut seperti itu. Nah, kemudian unsur-unsur kerucut ini ada 4 bagian. Ya, 4 bagian. Yang pertama adalah PO ya, PO. PO ini adalah PO sama dengan OKI itu sama dengan jari-jari. Kemudian panjangnya PQ itu adalah diameter. Terus RO ini adalah tinggi ya. Ini adalah tinggi. Kemudian berikutnya setelah tinggi. Nah ini ada S. S itu adalah garis pelukis. Jadi mohon nanti supaya dibedakan antara tinggi dengan garis pelukis. Jadi yang namanya tinggi itu selalu tegak lurus terhadap alas. Jadi harus ada tanda 90 derajatnya. Tetapi kalau garis pelukis itu tidak tegak lurus, ya, tidak tegak lurus. Nah, kalau dilihat sepintas lalu, ini antara tinggi garis pelukis dan jari-jari ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, karena ini membentuk segitiga siku-siku, pasti nanti berlaku triple Pitagoras. Sehingga ketemu lagi dengan triple Pitagoras. Nah, ini adalah unsur-unsur dalam kerucut. Nah, sekarang jaring-jaring. Sebenarnya kalau kita amati ya, kerucut itu sebenarnya adalah merupakan bagian dari lingkaran. Nah ini yang berwarna kuning itu namanya juring ya. Ini namanya juring. Jadi kalau lingkaran ini saya potong, lingkaran ini saya potong yang berwarna kuning, kemudian nanti antara P dan Q itu disatukan, ya, disatukan atau dipertemukan, maka akan membentuk kerucut. Ya, akan membentuk kerucut. Oleh karena itu, pada saat kita membahas jaring-jaring kerucut, itu tidak lepas dengan yang namanya lingkaran. Ya, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Dan yang berwarna biru, ya, berwarna biru ini adalah lingkaran yang menempati alas kerucut. Nah, nanti akan ketemu juga dengan perbandingan ya. Lingkaran besar perbandingan lingkaran kecil. Hanya saja untuk yang lingkaran besar itu jari-jarinya S ya. Jari-jarinya S. S itu kalau diwujudkan ini membentuk garis pelukis ya. S-nya itu garis pelukis. Kemudian kalau lingkaran kecil ini jari-jarinya adalah R. Nah, nanti akan kita bedakan mana menggunakan S dan mana menggunakan R pada saat menentukan rumus berikut ini. Nah, sekarang dulu ini penampakan pada jaring-jaring kerucutnya ini ya. Nah, sekarang kita akan mencari volumenya dulu. Ingat, kalau benda ruang itu adalah lancip seperti dulu pada saat bicara tentang limas ya, limas itu kan lancip juga pasti ada 1/3
ya, ada 1/3. Ini juga sama, volume kerucut ini mengandung unsur 1/3. Jadi 1/3-nya ya, 1/3-nya itu mesti ada. Nah, 1/3-nya mesti ada. Nah, volume kerucut itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nanti kita tulis saja 1/3. Luas alasnya berbentuk apa ini? Lingkaran. Lingkaran ini adalah pi r kuadrat. Pi r kuadrat. Nah, pi r kuadrat. Kemudian tingginya seperti tadi, tingginya itu adalah T. Jadi bukan S ya, tapi tingginya T. Berarti ini adalah T. Sehingga rumus untuk volume lingkaran adalah 1/3 pi r kuadrat T. Nah, perbedaan dengan tabung ya, kalau tabung ini tidak pakai sepertiga ya, tidak pakai sepertiga, tapi memakai pi r kuadrat T. Kalau kerucut itu pakai sepertiga. Dah, perbedaannya hanya itu saja. Dah, ini volume kerucut sudah ketemu. Nah, berikutnya sekarang bagaimana cara mencari luas selimut. Luas selimut. Nah, kita tahu pada perbandingan itu kan perbandingannya lingkaran besar per lingkaran kecil ya. Nah, luas selimut itu warnanya yang berwarna kuning ini. Ya, berwarna kuning. Jadi, ini adalah juring ya, sama saja. Berarti juring per luas lingkaran. Awas, ingat jari-jarinya yang S ya, lingkaran yang besar. Luas selimut per luas lingkaran besar sama dengan panjang busur. Panjang busur ini adalah garis PQ. Ini panjang busur. Ya, panjang busur per keliling lingkaran. Ya, per keliling lingkaran. Lingkarannya juga yang besar nih. Nah, berarti luas selimut sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran apa? Pi. Karena ini adalah lingkarannya besar, itu adalah pi s kuadrat. Awas, s kuadrat ya. S kuadrat. Sudah? Nah, berikutnya ini panjang busur. Kalau kamu perhatikan panjang PQ iki podo wae karo keliling lingkaran dengan jari-jari R. Jadi panjangnya PQ itu sama saja dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. Sehingga di sini keliling lingkaran adalah 2 pi R. Nah, 2 pi R. Ya. Jadi dalam hal ini awas, ingat, kamu bisa membedakan antara S dengan R. Tadi busur lingkaran ini adalah podo wae karo keliling lingkaran. Keliling lingkarannya itu adalah keliling lingkaran yang kecil, bukan yang besar, keliling lingkaran yang kecil. Nah, sekarang berbanding dengan keliling lingkaran yang besar. Kalau tadi itu adalah luas lingkaran ya, besar, sekarang adalah keliling lingkaran. lingkaran yang besar ya, lingkaran yang besar itu adalah 2 pi r harusnya. 2 pi r harusnya. Tapi karena R-nya ini adalah S, maka di sini adalah S. Nah, S 2 pi R 2 pi S, jadi berbeda-beda. Nah, kita kalikan silang, berarti luas selimut itu adalah pi S kuadrat kali 2 pi R ya, per 2 pi S ya, 2 pi R per 2 pi S. Nah, sekarang mari kita coret yang sama. Pi-nya ini sama ya ini ya, atas 1, bawah 1. Kemudian 2-nya juga sama. Ini
Ini duanya sini coret, ini coret. S-nya di atas 2, di bawah 1, bawah coret 1, atas dicoret. Berarti tinggal apa ini? Tinggal S, P, R. Atau orang sering kita sebut P, R, S. Nah, P, R, S. Jadi di sini rumus lingkarannya, rumus selimutnya adalah P, R, S. Nah, sudah ketemu ya semut untuk selimut lingkaran. Nah, sekarang berikutnya itu adalah luas permukaan. Luas permukaan kerucut itu adalah selimut ya, warna kuning ini ditambah lingkaran, berarti warna kuning ditambah warna biru. Luas selimut sudah ketemu ini. Ya, luasnya sudah ketemu. Ini tulis saja P, R, S. Ditambah luas lingkarannya yang kecil, P, R, kuadrat. Sehingga kita seranakan menjadi P-nya ya, P-nya sama, kita keluarkan. R-nya juga sama, tapi di depan 1, di belakang 2, S-nya depan nggak ada, belakang nggak ada. Berarti kita ini S-nya depan, kemudian R-nya masih sisa 1. Nah, sehingga di sini ditemui bahwa rumus untuk luas permukaan itu adalah PR dalam kurung S ditambah R. Nah, dalam kurung S ditambah R. Jadi sudah kita temukan 3, yaitu yang pertama adalah volume 1/3 PR kuadrat T, luas selimut PRS, sederhana sekali ya PRS. Kemudian kalau luas permukaan PR dalam kurung S ditambah R. Nah, sekarang marilah kita coba latihan. Panjang jari-jari suatu kerucut itu 7 cm. Panjang garis pelukisnya itu 25 cm. Hitunglah luas selimut. Awas, luas selimut ya, luas selimut berbeda dengan luas permukaan ya. Luas selimut itu adalah PRS. Nah, di sini R-nya sudah ada. Ya, R-nya sudah ada. S-nya juga sudah ada. Ya, S-nya juga ada. Berarti langsung saja. Berarti 2/7 kali R-nya 7 kali S-nya 25. Coret. Berarti podo wae ya, sama saja dengan 22 kali 25. Ketemunya 550 cm karena ini luas persegi. Nah, itu nomor 1. Terus sekarang nomor 2. Nah, ini nomor 2 pertanyaannya agak banyak nih ya. Diameter alas suatu kerucut 18 cm. Ya, 18 cm. Berarti kalau begitu R-nya adalah 9. Ya, R-nya 9. T-nya ini 12. Hitunglah panjang garis pelukis. Nah, S-nya ini berapa? Ingat tadi pada saat kita bicara tentang apa namanya? Tentang
segitiga siku-siku pasti berlaku Pitagoras, ya, pasti berlaku Pitagoras. Nah, sekarang Pitagorasnya bagaimana? Mari kita cari satu persatu. Nah, di sini R-nya 9 ya, kene songo. Kemudian T-nya 12. Nah, kalau kamu lihat ini angkanya praktis. Ada 9, ada 12. Berarti pada wae sama triple Pitagoras. Nek kene songo, kene rolas, kene mesti 15. Itu pasti. Ingat ya, triple Pitagoras itu standarnya diantaranya 3, 4, 5. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Nah, dah ketemu. Berarti A-nya, S-nya ketemu padha wae karo 15 cm. Nah, sekarang antara B dengan C lebih mudah. C-nya dulu ya. Kita cari C dulu. C-nya adalah volume. Volume itu adalah luas alas sepertiga ya. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga luas alasnya berbentuk lingkaran pi R kuadrat kali T. Berarti pada wae karo sepertiga 22/7 kali 9 kali 9 kali 12. T-nya 12 ya, jangan 15. 15 itu adalah garis pelukis, jadi bukan tinggi. Ya. Oh ya, ini R-nya pakai 3,14 saja ya. Nah, ini R-nya pakai 3,14. Karena tidak ada yang bisa dibagi 7. Nah, yang bisa itu hanya 12-nya saja ini. 3 dengan 12, 4. Berarti 3,14 ya. 3,14. 9 kali 9 itu adalah 81. Kali 4 itu 324. Kalau dikalikan 3,14 ketemu nih 1017,36 cm kubik. Karena di sini adalah volume. Nah, ini adalah volume. Terus berikutnya adalah ini yang belum adalah B ya. Yang belum adalah B. Nah, B-nya itu ada apa? B-nya itu adalah mencari luas selimut. L selimut. L selimut adalah pi RS. Nah, pi RS. R-nya 9, S-nya ketemu 15, berarti pakai 3,14 lagi. Kali 9, kali 15. Nah. Ketemunya 3,14 kali 9 kali 15 itu ketemunya 423,9 cm persegi. Nah, itu nomor 2. Nah, ini nomor 3. Tadi sudah mencari apa? Nomor 1. Saya ulang lagi ya. Nomor 1 itu selimut, sudah. Nomor 2 ini mencari panjang tali panjang garis pelukis, sudah. Volume, sudah. Nah, sekarang nomor 3 apa ini? Nomor 3 itu mencari luas alas. Nah, mencari luas alas. Nah, diketahui apa ini volume? Berarti pakai volume.
volume sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Ya, pi R kuadrat T. Volumenya 66 sama dengan 1/3. Jari-jarinya tingginya 7, berarti pakai 22/7 kali R kuadrat kali T. Nah, yang akan kita cari itu adalah R-nya. Yang kita cari itu adalah R-nya. 7 dengan 7 kita coret. 7 dengan 7 kita coret. Nah, di sini ya 66 sama dengan 1 kali 22 berarti 22/3 kali R kuadrat. Maka 66 kali 3/22. Nah, ini dibalik ya. Dibalik. Coret 3. Ya, 66 bagi 22, 3. Berarti R kuadratnya itu 9. Maka R-nya akar 9. R-nya sama dengan 3. Ini baru ketemu R. Padahal kita disuruh mencari luas alas. Luas alasnya itu berbentuk lingkaran. Lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Berarti karena R-nya 3 pakai 3,14. Ya, 3,14 kali 3 kali 3. Ketemunya 28,26 cm persegi karena luas. Nah ya, saya kira 3 contoh ini sudah cukup dan selanjutnya insya Allah nanti saya buatkan latihan. Nah, jadi yang harus diingat di sini ada 3 ya. Satu adalah volume, yang kedua itu adalah selimut, dan yang ketiga itu adalah luas permukaan. Ini yang harus diingat terus. Baik, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan kita akhiri bersama-sama dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.